Jadi pada video kali ini saya ingin mencoba meng-highlight apa sih kegunaannya turunan implisit gitu, karena masih ada yang nggak bisa bedain kapan kita menggunakan turunan implisit, kapan kita menggunakan turunan eksplisit. Apa sih bedanya antara turunan implisit dan eksplisit? Sebenarnya mereka berdua adalah dua barang yang sama. Jadi kalau kita punya fungsi y gitu yang bergantung terhadap x, yang kita mau cari itu dy dx. Ya. Turunan implisit yang mau dicari dy dx, turunan eksplisit juga yang mau dicari dy dx. Hanya saja kita lihat kadang lebih mudah pakai yang mana. Ya, untuk yang mudah dicari bentuk eksplisitnya, artinya kita bisa pisahkan gitu ya, di satu ruas ini suku y sendiri ya yang bergantung hanya y aja, terus di sebelah kanan yang bergantung terhadap x aja. Ini mungkin dengan turunan eksplisit lebih mudah ya, tapi kan nggak semua fungsi bisa kita atau persamaan bisa kita buat begini. Jadi untuk sebagai ilustrasi contoh ya, kalau kita diminta untuk cari dy dx dari y yang memenuhi xy sama dengan 1. Gimana? Mudah sekali ya. Jadi ini kita rubah jadi y-nya itu sama dengan 1 per x ya. Dari sini kita peroleh dy dx itu akan sama dengan minus 1 per x kuadrat. Selesai. Ya, tapi ada fungsi-fungsi atau persamaan-persamaan yang sulit ya untuk kita buat. Jadi coba ya, untuk jauh amat ya gitu ya. Jadi ini persamaan, salah satu persamaan yang sulit kita cari dy dx nya nih, yang ini ya. Oke, yang ini ya sulit untuk kita cari dy dx, untuk kita pisahkan yang y nya di sebelah kiri, x nya sebelah kanan gitu ya, nggak bisa dipisahkan. Nah sekarang apa iya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya tetap bisa, caranya dengan menggunakan turunan implisit. Turunan implisit itu pada dasarnya ketika kita menurunkan fungsi y ya terhadap x gitu, di dalamnya kita tahu si y ini merupakan fungsi terhadap x gitu ya. Nah nantinya kita akan gunakan aturan rantai. Coba kita lihat dari contoh pengerjaannya aja langsung ya. Jadi kalau yang ini cari persamaan garis singgung kurva dari kurva yang ini. Ya, artinya persamaan garis singgung itu apa sih? Ya y. Kalau yang persamaan garis singgung kurva yang melalui ini titik x1, y1 gitu ya. Ya, persamaan garis singgungnya adalah y minus y1 sama dengan m x dikurangi x1 gitu. Tapi si m ini sendiri kan kita tahu dia adalah dy dx gitu ya. Dy dx di titik x1, y1. Jadi syarat yang pertama kita cari dy dx-nya, kemudian kita substitusi si x1, y1. Ya ini mungkin enaknya saya pindah aja ya, jangan dihapus. Ini dikecilin dikit, nah gitu, pindahin sebelah A dan sebelah sini ya. Nah sekarang jadi gimana cara nyarinya? Pertama cari dy dx, kita gunakan turunan implisit ya. Jadi ini kita d dx ya, turunkan kedua ruas terhadap x, d ini mungkin hapus saja. Oke, d dx dari 12y gitu ya. Ini akan apa? Kita punya gunakan aturan turunan yang biasa ya, d dx dari x kuadrat y kuadrat ditambah 4 kali turunan konstanta bisa keluar ya, d dx xy. Ini akan sama dengan d dx 12 nya bisa keluar dari y ya. Nah yang ini apa jadinya? Ini ingat ya, ada bentuk perkalian, anggap ini u v gitu. Jadi apa? Berarti u aksen v, u aksen artinya d dx dari u nya itu x kuadrat ya, dikalikan v nya y kuadrat ditambah u x kuadrat dikali v aksen, v aksennya d y kuadrat dibagi d y kuadrat dx ya. Ini kita ambil dari suku yang pertama ini ya gitu, kemudian ditambah ya suku yang kedua 4, saya pakai warna ungu aja ya, 4
kali U aksen V sama ya, yang ini U, ini V ya. Jadi D dx dari U aksen V, V-nya itu Y ditambah U X gitu dikali V aksen ya. Jadi dy dx ini sama dengan 12 dy dx gitu. Nah, kita selesaikan lagi ya. Yang ini sama dengan kita tahu 2x ya, dx kali dx, dx1 dikalikan y kuadrat ditambah x kuadrat dikalikan 2y turunan y kuadrat 2y dy dx ya. Masih nyisa dy dx karena y-nya itu variabel yang mengandung fungsi terhadap x, ditambah 4 ini 1 ya, dari 1 kali y, atau ini langsung aja saya tulis y ditambah x dy dx sama dengan 12 dy dx. Nah, ini jadinya apa? Kita kumpulkan yang dy dx sama dy dx ini ya, kemudian kita punya ini dy dx ini ya. Jadi yang sebelah kanan saya biarin dulu deh. Jadi ini kita punya apa? 2x y kuadrat ditambah 4y, nggak ada lagi ya, ditambah, nah ini ya, dy dx kali x kuadrat kali 2y, jadi 2x kuadrat y, 2x kuadrat y ditambah 4x gitu sama dengan 12 dy dx ya. Ini 12-nya saya pindah ke kiri, ini jadi minus di sini ya. Ini jadi minus di sini. Nah, ini masuk ya. Nah, jadi gitu. Oke, ini sama dengan 0. Ya, atau dari sini kita peroleh bahwa dy dx itu sama dengan minus dari 2xy kuadrat ditambah 4y dibagi dengan 2x kuadrat y plus 4x minus 12 ya. Ini langkah pertama, kita dapat dy dx-nya ini. Kemudian yang kedua, kita hitung ya untuk memperoleh m. M itu sama dengan dy dx di titik berapa tadi? 2,1 ya. Titik 2,1, artinya substitusi x-nya ini 2 gitu ya, setiap x diganti 2, setiap y diganti 1. Nah, nanti ketemu ya, ini ketemu berapa hasilnya. Langsung disubstitusi ke mana? Ke yang tadi udah disimpan, yang itu persamaan garisnya gitu ya. Sekian dulu, silakan dilanjutkan.